Saya Cecilia Febriani Hayuningrum SFT MBiomed, dosen tetap program studi D3 Fisioterapi Institut Kesehatan Hermina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu yang berhubungan dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah Fisioterapi Neuromuskular. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Fisioterapi Institut Kesehatan Hermina yang sudah menempuh pembelajaran pada semester 4 dengan kode mata kuliah FIS 403. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS, terdiri dari 1 SKS praktikum dan 1 SKS teori. Yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang proses fisioterapi pada berbagai kasus fisioterapi neuromuskular, mulai dari patofisiologi penyakitnya, pemeriksaan fisioterapi, penegakan diagnosis, dan juga tujuan fisioterapi, berbagai metode penanganan yang dapat diberikan pada kasus fisioterapi neuromuskular tersebut, hingga sampai ke tahap evaluasi dan juga pemberian home program sesuai dengan kasusnya. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan melakukan praktik klinik orientasi di rumah sakit dengan penanganan fisioterapi terkait dengan kasus neuromuskular. Luaran dari kegiatan praktik klinik ini adalah laporan kasus fisioterapi yang dipresentasikan pada akhir kegiatan orientasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 12, 13, 21, 22, 23, dan 25 yang sudah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi. Capaian mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini terdiri dari CPMK 1 mampu menjelaskan patofisiologi dari berbagai kasus fisioterapi neuromuskular. CPMK 2 mampu melakukan proses pemeriksaan dan penentuan diagnosis fisioterapi sesuai dengan prioritas pada berbagai kasus fisioterapi neuromuskular. CPMK 3 mampu melakukan penegakan diagnosis dan penentuan tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait dengan berbagai kasus pada fisioterapi neuromuskular. Dan CPMK 4 mampu menyusun rencana program intervensi fisioterapi serta melakukan dokumentasi kasus fisioterapi dan evaluasi pada berbagai kasus fisioterapi neuromuskular. Sedangkan CPMK terakhir yaitu CPMK 5 mampu membuat laporan observasi penanganan fisioterapi pada berbagai kasus fisioterapi neuromuskular. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa D3 Fisioterapi, serta adanya pelaksanaan perkuliahan yang melibatkan interaksi 2 arah yang dilakukan secara tatap muka. Materi yang saya sampaikan didukung dengan proses praktikum di laboratorium dan akan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran, diantaranya adalah Canva dan juga platform YouTube. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Sedangkan untuk proses assessment atau penilaian akan terdiri dari 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian formatif untuk penilaian proses pembelajaran yang dilakukan melalui penilaian sikap, kehadiran, kuis, penugasan mahasiswa, dan pengerjaan lembar kerja mahasiswa. Sedangkan untuk asesmen sumatif dilakukan melalui proses ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project-based learning, yaitu meliputi pelaksanaan kuliah interaktif, praktikum laboratorium, serta adanya praktek klinik orientasi di rumah sakit. Referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran berupa buku dari berbagai ahli terkait dengan fisioterapi neuromuskular, berbagai artikel ilmiah bereputasi, dan video simulasi dari platform YouTube.
Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah fisioterapi neuromuskular pada pertemuan 2 untuk materi proses fisioterapi pada kasus benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV. Mari kita simak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua mata kuliah fisioterapi neuromuskular yang akan membahas mengenai vertigo perifer khususnya BPPV. Sebelumnya saya akan mulai absen dulu ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai vertigo benign paroxysmal positional, ya, atau biasa disingkat sebagai BPPV. Ada yang pernah merasakan vertigo? Ada, Bu, saya. Gimana yang kamu rasakan? Dia seperti berputar-putar, terus dia mual dan mau muntah pada saat mau pindah posisi. BPPV ini gejalanya adalah pusing. Pusing itu akan berbeda-beda sesuai dengan penyebabnya. Kalau bisa dilihat di sini ada beberapa penyebab dari rasa pusing atau dizziness, ada vertigo, ada pransikope, ada disequilibrium, dan ada lightheadedness. Jadi berbeda-beda ya yang dirasakan oleh si pasiennya. Nah, untuk vertigo sendiri punya karakteristik khas, yaitu di mana dia merasakan sensasi seperti berputar, seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh email ya, yang pernah mengalami vertigo. Vertigo ini sekali lagi seperti rasa pusing lainnya, dia merupakan gejala. Jadi bukan penyakit ya, penyebabnya bisa macam-macam gitu. Nah, berdasarkan penyebab, vertigo dibagi jadi dua. Ada vertigo sentral dan ada vertigo perifer. Kalau kita bicara vertigo sentral, berarti penyebabnya itu berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di dalam otak atau di dalam sistem saraf pusat. Jadi, bisa karena stroke atau bisa karena tumor, kanker, keganasan yang ada di dalam otak gitu. Nah, sedangkan kalau perifer ini hubungannya dengan sesuatu yang ada di vestibular tepi kita atau vestibular perifer kita, seperti ada gangguan di dalam telinga atau gangguan infeksi, penyakit yang sebelumnya sudah pernah ada lalu timbul lagi dan terjadi di telinga bagian dalam gitu. Nah, berdasarkan penyebabnya nanti di perifer ini ada macam-macam lagi. Ada yang hari ini kita bahas yaitu BPPV. Ada juga yang disebabkan karena labirintitis atau infeksi pada telinga bagian dalam. Yang ketiga adalah Meniere's disease yang disebabkan karena penumpukan cairan di dalam telinga gitu. Nah, yang spesifik akan kita bahas adalah BPPV karena jumlah penderitanya paling banyak dibandingkan jenis yang lain. Nah, ini perbandingan antara epidemiologi vertigo dan BPPV ya. Data yang ada di sebelah kanan menunjukkan bahwa di Indonesia pada tahun 2009 sudah ada 50% dari lansia itu menderita vertigo gitu. Nah, sementara kalau untuk data di dunia sendiri, vertigo itu mencapai 15-20% di seluruh dunia dan itu prevalensi tiap tahun. Di mana BPPV sendiri merupakan jenis vertigo yang paling umum, yaitu mencapai 42%. Jadi setiap tahunnya ada 10-64 kasus per 100.000 orang. Di mana penderita BPPV ini setiap dekade atau setiap 10 tahun itu dilaporkan meningkat karena semakin meningkatnya jumlah lansia atau lanjut usia di dunia gitu. Nah, kalau kita lihat dari namanya BPPV ini menarik sekali. B itu adalah benign, artinya jinak. Berarti bahwa vertigo ini yang disebabkan karena BPPV bukan sesuatu yang life threatening atau bukan sesuatu yang serius dan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah paroxysmal. Paroxysmal itu artinya sementara atau tiba-tiba. Jadi dia bisa muncul kapanpun ketika ada triggernya. Nah, triggernya apa? Triggernya adalah di kata belakang, positional vertigo. Jadi vertigonya akan muncul dipicu karena ada perubahan posisi kepala. Jadi kalau misalnya tadi email menceritakan dia pernah merasakan berputar dan terutama ketika posisi tubuhnya berubah,
ketika posisi tubuh berubah itu ada arah tertentu yang menyebabkan vertigonya muncul. Biasanya satu dengan orang yang lain itu akan berbeda. Kenapa demikian? Nah, nanti kita akan lihat ya di bagian patofisiologi. Secara umum, inilah gejala yang dialami oleh pasien ketika mengalami vertigo atau BPPV dalam hal ini. Jadi ada rasa tidak seimbang, ada nistagmus, bola matanya gerak-gerak nggak beraturan ya. Lalu ada mual dan muntah. Nanti bisa disertai dengan hilangnya keseimbangan. Terus habis itu ada juga yang jadi mudah jatuh gitu. Jadi macam-macam. Durasinya ketika saat itu muncul, kan tadi tiba-tiba ya, tiba-tiba muncul, sebenarnya gejalanya itu tidak lama. Jadi sekitar 30 detik kalau dia relax, dia kembali tiduran lagi, nanti gejalanya akan hilang sendiri. Masalahnya adalah ketika muncul, kita nggak tahu kapan akan muncul lagi. Bisa jadi ketika lagi di transportasi umum, bisa jadi ketika lagi bekerja. Nah, itu biasanya yang menjadi keluhan dari pasien vertigo gitu. Ini beberapa faktor risiko ya. Dari jenis kelamin, perempuan lebih berisiko dibandingkan dengan laki-laki, terutama ketika usianya sudah di atas 65 tahun. Kenapa? Karena menopause. Jadi hormon estrogen sangat mempengaruhi prevalensi dari BPPV. Yang kedua ada faktor sekunder ketika seseorang punya riwayat migrain atau sakit kepala yang lain atau ada trauma kepala, pernah mengalami trauma kepala, terutama yang berat, itu bisa menyebabkan terjadinya BPPV ketika lanjut usia. Yang ketiga adalah inaktivitas, jadi yang males-males olahraga ya, kelihatan ini sepertinya. Yang males-males olahraga itu punya resiko lebih besar mengalami BPPV. Berikutnya, orang-orang yang punya penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, hiperlipidemia, atau stroke, itu juga lebih beresiko. Yang terakhir, vitamin D. Vitamin D ini faktor yang bisa menyebabkan banyak sekali penyakit kecuali terutama BPPV juga dan paling jarang diperhatikan. Jadi kalau orang Indonesia jarang ngecek vitamin D-nya itu cukup atau tidak. Gitu. Padahal kita tinggalnya di daerah yang tropis ya, cukup sinar matahari, tapi sayangnya banyak yang kekurangan vitamin D. Gitu. Ini menjadi salah satu faktor terutama pada wanita yang mengalami menopause. Meskipun banyak terpapar matahari, karena hormonalnya sudah berbeda, bisa terjadi defisiensi vitamin D yang menyebabkan BPPV. Nah, ini dari faktor risiko ya. Jadi nanti mulai bisa mengenali faktor risiko apa yang ada di diri kalian, atau faktor risiko yang mungkin ada di orang tua yang lebih beresiko mengalami BPPV. Kalau kita bicara BPPV, tentu akan mempengaruhi kualitas hidup si penderita. Mulai dari emosional, kalau pusing ya, apalagi muter, otomatis lebih mudah cemas dan lebih mudah depresi. Nah, ini terbukti ya dari satu jurnal yang meneliti tentang kualitas hidup pada BPPV. Bahkan 73% orang BPPV mengalami kecemasan gitu. Dan kalau dilihat dari fungsi dan fisik, mereka yang paling bahaya yang nomor 1, punya resiko jatuh yang lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan mengalami patah tulang, lalu ada kemungkinan mengalami cedera kepala dan cedera yang lain lagi ketika BPPV itu sering muncul. Di tahapan yang lebih rendah, akan menurunkan kecepatan dalam berjalan. Apalagi udah lansia ya, makin lama lagi jalannya. Berikutnya adalah kelelahan, karena menahan rasa pusing tadi, rasa mual, rasa pengen muntah, dan segala macam. Dan 86% pasien mengalami gangguan dalam ADL, aktivitas sehari-harinya. Bahkan sampai 68% pasien mengurangi beban kerja karena BPPV. Jadi kalau dia seorang pekerja, bayangkan kerugian yang diakibatkan oleh BPPV ya, lumayan juga gitu. Nah ini ketika tadi kita bicara BPPV itu penyebabnya vestibular perifer. Vestibular perifer itu ada di dalam sini, di dalam telinga ya. Telinga kita itu dalamnya seperti ini. Jadi ini adalah bagian luar ya,
daun telinga. Lalu di bagian tengah ini sudah mulai ada organ pendengaran yang juga berhubungan dengan sistem keseimbangan. Makanya kenapa ketika ada infeksi di bagian dalam telinga akan mempengaruhi keseimbangan juga gitu. Nah, BPPV sendiri disebabkan karena ada jatuhnya kristal. Kita lihat ya di sini. Nah, ini dia. Jadi kristalnya itu ada di dalam sini. Kristal itu jatuh. Nih ya, ini kristal-kristalnya. Kristal itu jatuh dan masuk ke dalam salah satu lorong yang ada di dalam telinga. Lorongnya bisa yang mana aja. Perbedaan lorong itu yang akan menyebabkan ke arah mana kepala kita gerak yang menimbulkan rasa pusingnya. Gitu. Jadi bisa timbul ketika jatuh di anterior, atau ketika di superior, atau ketika di posterior. Akan berbeda rasa pusingnya. Normalnya, kalau kita gerak, kepalanya gerak ke bawah, ke atas, berputar ke kiri atau ke kanan, si kristal itu akan ikut gerak karena di bawahnya ada rambut-rambut dan ada cairan. Semuanya ikut gerak searah. Tapi dalam posisi seseorang yang mengalami vertigo, karena tadi si kristalnya udah jatuh ke dalam sini, bahkan ketika kepala kita diam tidak bergerak, kristal itu tetap gerak di dalam. Padahal harusnya diam ya kalau kepalanya diam gitu. Jadi dia ikutan gerak nih si kristalnya. Ketika kita diam, akhirnya akan mengirimkan informasi bahwa kepala sedang bergerak, padahal kepalanya diam. Nah, kesalahan informasi itulah yang kemudian menimbulkan rasa pusing berupa berputar. Entah lingkungannya yang berputar atau penderitanya yang merasa dia yang berputar. Gitu. Oke, ini gambaran lebih jelasnya ya. Ini adalah kristal-kristalnya yang bisa jatuh ke dalam salah satu kanal. Gitu. Nah, ini klasifikasinya, penyebabnya bisa karena idiopatik, sesuatu yang tidak diketahui kenapa, dan sebagian besar memang ini ya, kita nggak tahu penyebabnya sampai sekarang kenapa itu kristal bisa jatuh. Sampai sekarang belum tahu kenapa, gitu. Yang penyebab sekunder adalah karena ada riwayat infeksi pada telinga. Jadi kalau kalian pernah mengalami infeksi pada telinga harus diobati sampai sembuh, karena kalau enggak di kemudian hari bisa menyebabkan vertigo. Gitu. Penegakan diagnosisnya nanti bisa ada pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan telinga, dicek di dalam telinganya itu ada inflamasi atau peradangan atau tidak. Dan juga bisa dilakukan pemeriksaan khusus oleh fisioterapi yang nanti akan kita praktekkan. Gitu. Nah, ini kriteria diagnostik untuk BPPV. Jadi kalau ada pasien datang ke fisioterapi dan mengeluh vertigo, kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik ini ya. Ada beberapa pemeriksaan fisik dan yang diperhatikan itu sama. Pemeriksa akan melihat mata. Jadi kalian sebagai fisioterapis akan memperhatikan matanya pasien. Apakah muncul yang namanya nistagmus atau tidak? Itu yang kita lihat. Nistagmus itu gambarannya matanya bisa gerak ke atas bawah secara tidak teratur, cepat gitu ya, atau ke kiri kanan. Gitu. Itu yang akan terlihat ketika pemeriksaan khusus nanti. Nah, ketika kita punya pasien yang mengalami vertigo, kita harus tahu penyebabnya. Apakah karena BPPV, apakah karena ada infeksi telinga, Meniere's disease, atau karena ada penyakit neurologis lain, misal stroke, atau Parkinson, atau dia ada trauma kepala sebelumnya, atau misalnya dia pernah mengalami benturan keras gitu ya. Itu harus diketahui dulu gitu. Jadi ketika pasien datang kita harus tanya riwayatnya secara detail. Kapan munculnya vertigo? Ketika dia bilang posisi kepala ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah, sudah pasti BPPV gitu. Baik, ini adalah tes khusus yang bisa dilakukan oleh fisioterapi untuk membedakan apakah vertigo itu disebabkan karena perifer atau karena sentral. Nama tesnya Dix-Hallpike Maneuver. Ini nanti yang akan kita praktekkan ya gambarannya. Jadi kalian akan mempraktekkan berpasangan. Nanti pasiennya duduk,
minta noleh 45 derajat di pinggir bed, lalu pasiennya secara tiba-tiba kalian tidurkan ke belakang. Jadi kepalanya mengatung. Nah, di posisi ini kita lihat apakah ada nistagmus atau tidak. Gitu. Pemeriksaan yang kedua yang akan kita praktekkan adalah head impulse test. Head impulse test ini digunakan untuk memeriksa vestibulo-ocular reflex namanya. Jadi ini adalah refleks yang mempertahankan posisi mata kita. Jadi kalau kita ngelihat benda, pernah ya di dalam bus, kalau kita di dalam bus itu kan rasanya kadang kayak kitanya jalan padahal lagi berhenti ya. Tapi kita nggak pusing, tidak merasakan pusing. Karena vestibulo-ocular refleksnya bagus. Jadi ada refleks yang mempertahankan posisi mata, nggak harus selalu ikut dengan kepala. Makanya kalau kita ngikutin suatu benda gerak cepat, kalau matanya ikutan suka mual ya, suka muncul mual. Nah, inilah yang dicek pada pemeriksaan head impulse test gitu. Nanti caranya akan berhadapan antara pemeriksa dan pasien. Setelah itu kalian akan menggerakkan kepala pasien secara tiba-tiba ke kiri berkali-kali ya, beberapa kali, lalu kalian lihat respon matanya. Jadi secara normal, mata itu harus bisa tetap fokus ke kalian. Tapi kalau misalnya matanya ngikut gerakan kepala, pas ditengokin dia ngikut, terus tiba-tiba dia koreksi biar bisa balik lagi ke tengah, itu artinya positif. Pasien tersebut memiliki nistagmus dan menderita BPPV. Tuh. Dua pemeriksaan ini yang akan kita praktekkan. Sekarang kita pindah ke samping untuk mempraktekkan head impulse test dan juga Dix-Hallpike maneuver. Oke, teman-teman, kita akan mempraktekkan Dix-Hallpike maneuver. Jadi untuk Dix-Hallpike ini pasiennya posisinya duduk ya, duduknya badannya di sini. Jadi mundur ke sini duduknya. Oke, terus kakinya diluruskan ke sana. Ya, semuanya boleh ditiru. Oke. Setelah itu, kepalanya akan diposisikan miring 45 derajat. Kita samakan ya, dimiringkannya ke sebelah kanan. Jadi nengok seperti ini. Nah, ya, ke kanan ya, nengok seperti ini. Nanti fisioterapis pegang di dua telinga kiri kanan, seperti ini. Jangan nutupin telinga ya, fisioterapisnya dari belakang. Boleh maju ke sana lagi. Jadi jaraknya diperkirakan supaya nanti waktu gantung kepalanya aja. Maju lagi. Nah, cukup. Oke. Sudah? Kalau sudah, jangan lupa 45 derajat nengok. Sudah diposisikan. 1, 2, 3, kita rebahkan ke belakang ya. Tapi kepala tetap dipegang. Ya. Setelah itu, kalian harus mengamati matanya apakah ada nistagmus atau tidak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, perhatikan ada nistagmus atau tidak? Normal? Oke. Ini biasanya ditunggu 30 detik ya, sebelum kemudian diposisikan duduk. Kalau sudah tidak ada, maka kita bisa kembalikan ke posisi duduk. Oke, lalu dilanjut ke sisi sebelahnya. Yuk, silahkan Imel, dicoba. Ya, 45 derajat. Agak tiba-tiba ya nuruninnya. Jangan terlalu lembut. 1, 2, 3. Ya. Aman? Aman. Oke, diposisikan kembali duduk. Oke, sekarang untuk pemeriksaan yang kedua boleh tukar peran ya. Yang jadi fisioterapis jadi pasien, pasien jadi fisioterapis. Oke, posisinya pasien duduk dan fisioterapis ada di depannya, berhadapan. Kita akan mempraktekkan untuk head impulse test. Jadi untuk head impulse test, teman-teman nanti akan meminta pasien memperhatikan hidung kalian ya, hidung pemeriksa. Jadi perhatikan ke satu titik, yang paling mudah adalah hidung. Lalu setelah itu, fisioterapis memegang kedua sisi telinga kiri dan kanan, lalu digerakkan secara tiba-tiba ke satu sisi, kita pakai sebelah kanan ya, digerakkan ke satu sisi,
Kembalikan lagi. Gerakan lagi. Yang dilihat adalah apakah matanya ada gerakan mengikuti gerakan kepala, lalu ada gerakan korektif, langsung mengembalikan mata ke tengah-tengah lagi. Gitu ya. Oke? Mengerti? Ya, kita coba ya. Silakan. Gimana? Aman? Aman. Oke. Kalau sudah aman, berarti sudah paham untuk pemeriksaannya? Paham, Ibu. Oke, nanti dalam pembuatan video kalian boleh bertukar peran ya. Yang jadi pasien jadi fisioterapis dan jadi fisioterapis jadi pasien. Oke, kalau gitu kita geser ke sebelah untuk penutupan mata kuliah hari ini ya. Oke teman-teman, setelah kita praktekkan terkait pemeriksaan khusus pada BPPV, adakah pertanyaan terkait perkuliahan hari ini? Saya Ibu. Silakan Yoga. Bu, apabila pasien ini mengalami vertigo yang disebabkan oleh sentral, apakah fisioterapi masih berperan dalam proses rehabilitasinya? Oke, pertanyaan bagus Yoga. Jadi kalau misalnya vertigo pada pasien disebabkan karena vertigo sentral, fisioterapi tetap harus merujuk pasien tersebut ke dokter. Karena penanganan untuk vertigo sentral itu berbeda dan biasanya disebabkan karena ada massa atau keganasan atau cancer ya di area kepala. Jadi penanganannya tidak bisa diberikan secara konservatif oleh fisioterapi. Harus melalui penanganan seperti radioterapi, kemoterapi, atau pemberian obat-obatan yang lain. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, kalau cukup, saya akan menyampaikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti teman-teman akan membuat video terkait praktikum pemeriksaan khusus yang tadi sudah kita praktekkan. Videonya bisa dibuat berpasangan. Setelah itu akan diupload ke YouTube atau media sosial dari teman-teman dengan mengetek saya ya, supaya dapat saya lakukan penilaian. Untuk waktu pengumpulannya kita tetapkan 1 minggu. Gimana, setuju? Setuju. Oke, itu ya, siap. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian, kerjasama, dan antusiasmenya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah Fisioterapi Neuromuskular. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 di bidang pengajaran. Terima kasih.